Sopir pribadi jadi tersangka penganiayaan dokter koas di Palembang. Jelang Nataru, Pelabuhan Bakahuni, Lampung mulai ramai kendaraan. Sriwijaya FC mampu menang saat menjamu PSPS meski dilanda masalah internal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membahas di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya pelaku kesal dengan respons korban saat berbicara dengan orang tua rekan koas terkait pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrimum Polda Sumsel sejak Jumat 13 Desember 2024 lalu, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas FK Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bernama Fadilah, 34 tahun, yang merupakan sopir orang tua rekan sesama koas. Motif penganiayaan karena tersangka merasa kesal terhadap respon dan perilaku korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua rekannya, hingga memicu emosi tersangka dan sempat mengintimidasi korban sebelum akhirnya melakukan penganiayaan. Hal ini bermula saat rekan korban berinisial LD tidak terima dengan pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru dan kemudian mengadu pada orang tuanya SM. Saat itu korban diminta menemui SM untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengajak tersangka. Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Eksowijoyo menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan atas kekesalan pribadi tersangka tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Ia juga memastikan tidak ada intervensi atas kasus ini, menyusul orang tua SM diketahui merupakan pejabat. Dalam waktu dekat, SM dan LD juga akan dilakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah resmi ditahan. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya dan sesuai dengan alat bukti yang cukup yang kita dapatkan di TKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Sementara tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pada korban yang mengalami luka atas penganiayaan tersebut. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lupi dan keluarganya. Dan saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Tersangka kini menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrimum Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 8 kios pedagang di Pasar Sentosa ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga akibat api kompor yang ditinggal. Delapan kios di Pasar Sentosa di Jalan Ki Anwar Mangku, Kelurahan Pelaju, Kecamatan Pelaju, Sabtu 14 Desember 2024 dini hari terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian karena banyaknya bahan yang mudah terbakar.
Menurut salah satu pemilik kios, api berasal dari kios mainan anak lalu merembet ke kios pedagang lainnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran berasal dari api kompor yang ditinggal tidur saat memasak. Diduga dari apa apinya? Apa kompor atau apa, Pak? Kurang tahu juga. Sudah datang sini jam 12:30, tahu-tahu sudah besar. Jam berapa kebakarannya tadi? Sekarang jam 1. Jam 1 dini hari? Iya. Sekarang 8. Ini toko apa ini? Kios apa ini, Pak? Ada gorengan, ada toko tahu, bangku, ikan. Ada aktivitas nggak waktu kebakaran tuh? Aktivitas Nggak ada. Oh, lagi tutup? tutup semua. Akibat peristiwa ini, sejumlah pedagang tidak bisa berjualan lagi lantaran kiosnya ludes terbakar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara-saudara mahasiswa di Palembang menjadi korban pencurian saat rumah kos yang ditinggalinya dimasuki pencuri. Korban kehilangan 2 handphone miliknya. M. Irfan Ajit Wijanarko, warga Ogan Komering Ulu yang tengah kuliah di Palembang menjadi korban pencurian. Korban yang datang ke Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya menerangkan saat pencurian ia tengah tidur di kamar kosnya setelah mengerjakan tugas kuliah yang berada di Jalan Bahagia, Jakabaring, Palembang. Saat itulah pelaku diduga masuk ke kamar kos lalu mengambil 2 handphonenya. Irfan baru menyadari telepon genggamnya hilang saat terbangun dan melihat pintu belakang kamar kos sudah terbuka. Awalnya dari pukul 3 aku sudah ini Pak ngerjain ke tugas tuh HP aku mau dicas, aku taruh di samping badan. Bangun pukul 4.40 saat azan subuh itu pintu belakang bagian dapur sudah terbuka sebagian, tidak tertutup rapat. Saat di situ saya baru ngeh Pak, HP udah nggak ada Pak. Berarti dirusak pintu belakangnya? Di ini Pak, di congkel Pak. Dari pintu belakang? Iya Pak. Itu jam 4 baru ketahuan ya? Iya Pak, jam 4 Pak. Handphone dicas semua di situ? Satu handphone waktu itu dicas Pak, satunya tidak Pak. Lihat kondisi handphone nggak ada lagi gitu? Iya Pak, saat bangun tidur kondisi handphone udah nggak ada. Handphone apa aja yang hilang? Satu handphone Realme 6 warna biru, satu lagi handphone Oppo A12 warna hijau muda Pak. Berapa total kerugian? 6.500.000 Pak. Irfan berharap laporannya ke polisi segera ditindaklanjuti dan pelaku dapat terungkap dan tertangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Ditres Narkoba Polda Lampung meringkus pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu saat sedang berada di dalam bus di kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pelaku berjumlah 4 orang tak berkutik saat polisi menggeledah dan berhasil menemukan barang bukti 15 paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang tersimpan rapi di dalam tas. Selanjutnya, para pelaku bernama Wira Raymond, Roni, dan Mutiara langsung digelandang ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap sebuah kendaraan yang dicurigai, yaitu sebuah bis, di mana saat itu diperiksa drivernya atau pengendaranya atas nama saudara W dan ditemukan satu buah tas hitam. Di dalamnya terdapat 15 plastik klip. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati.
Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Penumpang pelabuhan Bakahuni Lampung terus mengalami peningkatan memasuki libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru. Terpantau ribuan kendaraan terus memasuki pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang pejalan kaki. Antrean check-in tiket terlihat di ruang tunggu dermaga reguler. Banyak para penumpang yang berlibur dan melakukan perjalanan kerja pada Sabtu 14 Desember kemarin. Sebagian penumpang juga berencana akan kembali ke Sumatera pada Tahun Baru. Gimana Pak perjalanan kita? Perjalanan lancar apa? Lancar kalau perjalanan, nggak tahu kalau di kapalnya itu. Oh gitu. Rencana balik lagi kapan gitu? Kalau saya rencana paling insya Allah tahun baruan. Oh pas tahun baruan ya. Apa nggak khawatir ada kepadatan nanti di sana? Ya insya Allah lah, cuman dari Cilegon ke Lampung cuman gitu nyebrang doang. Untuk mengoptimalkan pelayanan, ASDP Bakahuni Lampung telah menyiapkan 51 kapal feri. Sementara ketika dalam keadaan normal, 28 kapal akan dioperasikan setiap harinya. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Hian Fung alias Juragan diamankan di rumahnya lantaran mengedarkan narkotika jenis sabu. Saat melakukan penggerebekan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 7 paket besar narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan pelaku yang diketahui telah beberapa kali melakukan peredaran narkotika di sekitar rumahnya. Kita mendapatkan informasi bahwa dalam rangka pengamanan pemilu ini akan ada barang masuk, ya, karena banyaknya aktivitas kepolisian, padatnya pengamanan, sehingga ini dimanfaatkan oleh Badan Narkoba. Kemudian kita dalami dan alhamdulillah berhasil kita ungkap, ya. Ini Hian Fung alias Juragan ini, ya, dia memasukkan barang ini 1 kilo, kemudian sempat diedarkan sebagian, berhasil kita lakukan penyelidikan dan kita amankan, ya, dengan barang bukti 7 on, ya, 7 on lebih. Kemudian ada timbangan dan alat lain. Mereka caranya adalah dengan cara mengisi bandar-bandar yang tingkat menengah. Nah, ini Juragan ini. Pelaku saat ini diamankan di Mapores Pangkal Pinang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dua pemuda berinisial HS alias Aresta dan HB alias Helbi diamankan petugas setelah melakukan aksi pencurian motor milik temannya di Desa Kace, Kabupaten Bangka. Kejadian ini sempat terekam kamera pemantau yang ada di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan pelaku, hasil penjualan motor curian tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan keperluan sehari-hari. Para tersangka main ke kos-kosan korban, kemudian diajak ngobrol, salah satu tersangka keluar. Satu lagi tersangka asik ngobrol, mengalihkan perhatian. Ternyata yang salah satu tersangka ini mengamankan motornya keluar dari TKP kos-kosan. Kemudian setelah dia mengamankan di jarak beberapa puluh meter dari kos-kosan, kemudian tersangka ini kembali ke kos-kosan lagi untuk ngobrol. Kemudian mengajak pulang. Nah, temannya satunya, ketika pulang, kendaraan yang dibawa yang milik tersangka akhirnya mendorong kendaraan yang dicuri, dibawa lari. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari rekan-rekan penyidik, tangkaplah kedua tersangka tersebut. Saat ini, kedua pelaku ditahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.
Kedua pelaku akan dikenakan pasal pencurian serta penyalahgunaan narkoba. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah informasi dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan saja kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kasus penyakit diare meningkat sejak memasuki musim penghujan. Tercatat terdapat 258 kasus diare saat ini mengalami peningkatan dari minggu sebelumnya berjumlah 234 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat mewaspadai resiko penyakit diare, dikarenakan penyakit tersebut biasa menyerang selama musim penghujan. Sepanjang tahun 2024, sudah 10.637 kasus diare terjadi yang didominasi oleh anak-anak. Kasus tertinggi terjadi di Kota Bengkulu dengan total 2.200 kasus. Penghujan ini biasanya kan rawan perkembangan penyakit, terutama penyakit diare, itu yang biasa ya. Nah, untuk itu kepada masyarakat tentu saja kita himbau pertama untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tentu saja untuk di sekitar rumah jangan sampai walaupun musim penghujan jangan sampai ada genangan air yang sekian lama tergenang. Diusahakan kalau ada genangan air itu dialirkan ke tempat ini, itu yang paling penting. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta masyarakat meningkatkan pola hidup sehat serta rutin mengonsumsi vitamin untuk mencegah penyakit tersebut. Selain diare, masyarakat juga diminta waspada dengan penyakit lain yang biasa terjadi saat musim penghujan seperti penyakit flu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Berlaku mulai 13 Desember, pemerintah Provinsi Bengkulu membatasi operasional kendaraan besar seperti truk tambak dan truk perkebunan untuk melintas. Truk besar hanya diperbolehkan melintasi dan beroperasi pada pukul 10 malam hingga 5 pagi. Pembatasan pengoperasian kendaraan ini dilakukan agar lalu lintas dapat berjalan lancar terutama pada momen libur Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi lalu lintas kendaraan akan meningkat. Tak hanya itu, pembatasan juga dilakukan untuk memperlancar distribusi bahan pokok, sehingga harga tetap stabil hingga awal tahun mendatang. Saat ini Pemprov sudah menyurati perusahaan agar dapat mengikuti edaran tersebut. Kendaraan-kendaraan batubara, perkebunan, kiranya tidak melakukan bongkar muat ataupun melakukan perjalanan itu di siang hari. Kita atur malam hari. Mulai dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga untuk distribusi bahan pokok selama Natal ini bisa terjamin. Selain itu, demi menjaga pasokan BBM aman selama periode Natal dan Tahun Baru, Pemprov juga telah bersurat ke Pertamina untuk menyiapkan alokasi tambahan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dipecat atau diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai ASN akibat ketahuan mencabuli seorang anak pelajar SMP. Pemecatan oknum ASN ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi Jambi, Haryanto. Haryanto mengatakan pemberhentian sementara oknum ASN ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelumnya Polda Jambi telah menahan dan menetapkan oknum ASN yang berinisial Y alias R sebagai tersangka pencabulan terhadap anak, dan video pencabulan ini sempat viral di media sosial. Hukumnya berlaku sesuai dengan ASN. Kalau PSN di pasal 276 itu kalau PNS ditetapkan tersangka, ditahan itu diberhentikan sementara. Nah, pemberlakuan sementara itu sampai dengan adanya pemberhentian pendidikan atau putusan ingkrah. Kalau putusan ingkrah yang sudah ditetapkan nanti, pemberhentian sementaranya akan berakhir dan akan diproses sesuai dengan putusannya. Kini proses hukum ASN tersebut masih berproses di Polda Jambi dan tersangka sudah ditahan di sel Mapolda Jambi. Sebelumnya pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Ratnasari, Kompas TV Jambi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 5,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu dan ribuan butir pil ekstasi senilai 8,6 miliar rupiah. Pemusnahan narkotika jenis sabu ini dilakukan dengan cara dimasukkan ke wadah besar dan dilarutkan menggunakan air dengan campuran deterjen pencuci pakaian. Sementara pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender. Total keseluruhan barang bukti ini didapati dari 8 orang tersangka dari 4 laporan polisi, merupakan hasil pengungkapan 2 bulan terakhir oleh Ditres Narkoba Polda Jambi. Dalam pemusnahan ini seluruh tersangka dihadirkan, bahkan pemusnahan barang bukti ini dilakukan oleh tersangka. Sebelum dimusnahkan, narkotika tersebut dilakukan uji tes untuk mengecek bahwa barang bukti tersebut memiliki kandungan narkotika. Total barang bukti untuk jiwa yang terselamatkan dengan biaya dikeluarkan negara atau pemerintah dengan barang bukti yang ada di hadapan kita ini, apabila 1 gram sabu digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan 27.373 jiwa. Atas perbuatannya, ke-8 tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara hingga hukuman pidana mati. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan sajadah Kompas Membahas masih akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, Inspektorat Kota Palembang memastikan netralitas aparatur sipil negara selama Pilkada 2024 tetap terjaga. Meski belum menerima laporan tertulis, Inspektorat menyatakan tidak menemukan pelanggaran yang melibatkan ASN sejauh ini. Pasca pemilihan kepala daerah di Kota Palembang, Inspektorat Kota Palembang menilai netralitas aparatur sipil negara di Kota Palembang masih tetap terjaga. Lembaga ini selama pilkada menerima laporan tidak tertulis terkait dengan ketidaknetralan ASN sebanyak 7 laporan. Inspektorat Palembang telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi pada ke-7 ASN yang dilaporkan. Karena laporan itu dibandingkan jumlah ASN yang ada itu kalau menurut saya itu sudah agak baik, nggak ada istilahnya, ada yang mungkin kita nggak tahu yang secara nyata terang-terangan untuk memihak itu nggak ada. Paling tadi hanya 7 dan itu pun mereka sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu memang melanggar aturan. Inspektorat juga tidak menemukan ASN yang secara nyata memberikan dukungannya pada salah satu calon pada pilkada kemarin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat digelar khidmat di Palembang, Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya yang memimpin apel peringatan tersebut mengajak TNI AD untuk terus menjaga kesolidan, profesionalisme, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin berat. Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat digelar secara khidmat di lapangan Jasmani Kodam 2 Sriwijaya Palembang 15 Desember 2024 pagi. Majen TNI M. Naudi Nurdika, Pangdam 2 Sriwijaya memimpin peringatan Hari Juang TNI AD yang dihadiri langsung prajurit TNI dari 3 Matra dan Polri, serta sejumlah Forkopimda Sumatera Selatan. Dalam amanatnya, Pangdam 2 Sriwijaya mengajak seluruh elemen TNI AD terus menjaga kesolidan, profesionalisme, dan kesiapan dalam menjalankan tugas negara yang makin berat tantangannya ke depan. Hari Juang TNI AD merupakan momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mendharma baktikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa, terutama saat Perang Ambarawa yang berlangsung tak kurang dari 1 bulan lamanya. Tiap zaman ada tantangannya masing-masing. Ke depan bukan semakin ringan, tetapi mungkin semakin kompleks ya. Dulu mungkin perjuangan mengangkat senjata tentara. Nah, mungkin ke depan kita banyak sekali tugas-tugas di bidang operasi militer selain perang, juga dalam rangka mendukung cita-citanya pemerintahan saat ini. TNI saat ini banyak sekali dilibatkan oleh pemerintah untuk mencapai kemajuan di berbagai hal. Contohnya masalah tahanan pangan, kemudian masalah kemiskinan ekstrim,
masalah stunting, masalah pembangunan, dan sebagainya. Dalam peringatan ini juga digelar berbagai kegiatan seperti pengobatan dan pembagian sembako yang melibatkan personil TNI dan masyarakat sekitar. Kegiatan diharapkan dapat mempererat hubungan TNI dengan rakyat serta meneguhkan semangat kebersamaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kongres luar biasa di penghujung 2024 untuk memilih ketua dan anggota komite eksekutif. Dalam kongres tersebut, Muhammad David terpilih sebagai ketua ASKOT PSSI Palembang periode 2024-2028. Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kongres luar biasa di akhir tahun 2024 dengan agenda pemilihan ketua dan anggota komite eksekutif. Dalam pemilihan ketua, Muhammad David unggul dengan 5 suara dari 9 pemilik suara, mengalahkan Arif Trianto Trenggono yang meraih 4 suara. Ketua terpilih Muhammad David menyatakan akan fokus pada pembinaan pesepak bola usia dini dan memberikan dukungan bagi SSB di bawah naungan ASKOT PSSI Palembang dengan komitmen mendorong kemajuan sepak bola Palembang melalui pembinaan dan kompetisi yang lebih aktif. Asprof PSSI Sumsel berharap kepemimpinan baru membawa kemajuan bagi sepak bola Palembang. Kita akan memberikan berupa bantuan dengan para SSB yang terdelegasi di PSSI dan juga melakukan event-event turnamen yang selama ini mungkin dirindukan oleh para SSB yang usia dini yang belum pernah terlihat selama ASKOT PSSI yang lain untuk melakukan turnamen-turnamen di Kota Palembang. Bahwa harapan dari kita dengan terpilihnya ketua ASKOT yang baru untuk Palembang ini, kita berharap agar persepak bolaan yang ada di Kota Madya Palembang ini akan lebih maju dan berkompetisi dengan baik sesuai dengan jadwal ataupun yang sudah kita sampaikan melalui Asprop dengan jadwal yang sudah ada. Dengan terpilihnya Muhammad David sebagai ketua ASKOT PSSI Palembang, harapan besar muncul untuk kemajuan sepak bola di kota ini. Melalui fokus pada pembinaan usia dini dan kompetisi yang lebih aktif, ASKOT PSSI Palembang diharapkan mampu melahirkan talenta baru dan memperkuat fondasi sepak bola daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Motifnya, pelaku kesal dengan respons korban saat berbicara dengan orang tua rekan koas terkait pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrim Polda Sumsel sejak Jumat 13 Desember 2024 lalu, pelaku penganiayaan terhadap dokter koas FK Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bernama Fadilah, 34 tahun, yang merupakan sopir orang tua rekan sesama koas. Motif penganiayaan karena tersangka merasa kesal terhadap respon dan perilaku korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua rekannya, hingga memicu emosi tersangka dan sempat mengintimidasi korban sebelum akhirnya melakukan penganiayaan. Hal ini bermula saat rekan korban berinisial LD tidak terima dengan pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru dan kemudian mengadu pada orang tuanya SM. Saat itu korban diminta menemui SM untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengajak tersangka. Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Eksowijoyo menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan atas kekesalan pribadi tersangka tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Ia juga memastikan tidak ada intervensi atas kasus ini, menyusul orang tua SM diketahui merupakan pejabat. Dalam waktu dekat, SM dan LD juga akan dilakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah resmi ditahan. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial Ibu SM, ya,
ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kita laksanakan kegiatan proses penyelidikan ini dengan secara profesional tentunya dan sesuai dengan alat bukti yang cukup. Dan kita dapatkan di TKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Sementara tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pada korban yang mengalami luka atas penganiayaan tersebut. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Dan saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Tersangka kini menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 8 kios pedagang di Pasar Sentosa ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga akibat api kompor yang ditinggal. Delapan kios di Pasar Sentosa di Jalan Ki Anwar Mangku, Kelurahan Pelaju, Kecamatan Pelaju, Sabtu 14 Desember 2024 dini hari terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Menurut salah satu pemilik kios, api berasal dari kios mainan anak lalu merembet ke kios pedagang lainnya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran berasal dari api kompor yang ditinggal tidur saat memasak. Diduga dari apa apinya? Apa kompor atau apa, Pak? Kurang tahu juga. Sudah datang sini jam setengah 1, tahu-tahu sudah pesan api. Jam berapa kebakarannya tadi? Kisaran jam 1. Jam 1 dini hari? Iya. Kisaran 8. Ini toko apa ini? Kios apa ini, Pak? Ada gorengan, ada toko tahu, bangku, ikan. Ada aktivitas nggak waktu kebakaran tuh? Aktivitas nggak ada. Nggak ada. Oh, lagi tutup? Tutup semua. Akibat peristiwa ini, sejumlah pedagang tidak bisa berjualan lagi lantaran kiosnya ludes terbakar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang mahasiswa di Palembang menjadi korban pencurian saat rumah kos yang ditinggalinya dimasuki pencuri. Korban kehilangan 2 handphone miliknya. M. Irfan Ajit Wijanarko, warga Ogan Komering Ulu yang tengah kuliah di Palembang menjadi korban pencurian. Korban yang datang ke Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang menimpanya menerangkan saat pencurian ia tengah tidur di kamar kosnya setelah mengerjakan tugas kuliah yang berada di Jalan Bahagia, Jakabaring, Palembang. Saat itulah pelaku diduga masuk ke kamar kos lalu mengambil 2 handphonenya. Irfan baru menyadari telepon genggamnya hilang saat terbangun dan melihat pintu belakang kamar kos sudah terbuka. Awalnya dari pukul 3 aku sudah Pak ngerjakan tugas tuh HP aku mau dicas, taruh di samping badan. Bangun pukul 4.40 saat azan subuh itu pintu belakang bagian dapur sudah terbuka sebagian, tidak tertutup rapat. Saat di situ saya baru ngeh, Pak. HP udah nggak ada, Pak. Berarti dirusak pintu belakangnya? Di ini, Pak, di congkel ya, Pak. Dari pintu belakang? Iya, Pak. Itu jam 4 baru ketahuan, ya? Iya, Pak, jam 4, Pak. Handphone dicas semua di situ? Satu handphone waktu itu dicas, Pak, satunya tidak, Pak. Lihat kondisi handphone nggak ada lagi gitu? Iya, Pak, saat bangun tidur kondisi handphone udah nggak ada. Handphone apa aja yang hilang? Satu handphone Realme 6 warna biru, satu lagi handphone Oppo A12 warna hijau muda, Pak. Berapa total kerugian? 6.500.000, Pak.
Irfan berharap laporannya ke polisi segera ditindaklanjuti dan pelaku dapat terungkap dan tertangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasal. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasal. Saudara, sebuah minibus tertabrak kereta api di Kecamatan Cambai, Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kecelakaan menewaskan 1 orang dan melukai 1 lainnya. Diduga insiden terjadi karena kelalaian pengemudi yang berhenti di rel saat kereta melintas. Ini merupakan rekaman video warga saat minibus tertabrak kereta api penumpang di rel tanpa palang pintu di Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Prabu Muli, Kamis 12 Desember 2024 pagi. Minibus dari arah Jenderal Sudirman menuju Pangkul Jaya berhenti di rel dan tertabrak kereta api Raja Basa jurusan Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang. Kuatnya benturan membuat minibus terseret hingga 300 meter dan rusak berat. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Saat itu kereta api dalam kondisi mengangkut penumpang. Akibat insiden ini, pengemudi minibus meninggal dunia, sementara 1 penumpang mengalami luka berat. Saat ini ada 2 korban, itu merupakan penumpang daripada mobil Toyota Rush. 1 orang sopir itu meninggal dunia pada saat di TKP, dan 1 orang penumpang lainnya ini dalam keadaan luka parah dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli. Saksi menerangkan bahwasanya mobil tersebut tidak waspada pada saat akan melintas rel kereta api. Jadi pada saat dia di tengah-tengah rel, posisi mobil itu berhenti. Padahal keterangan saksi, kereta telah mengelakson atau memberikan isyarat. Pada saat itu tetap mobil tidak berjalan sehingga terjadilah kejadian tabrakan tersebut. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, pariwisata Palembang terus berkembang. Pada 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2 juta lebih wisatawan, naik lebih dari 30% dibanding 2022. Kontribusi sektor ini terhadap PAD melebihi 344 miliar rupiah. Pariwisata di Palembang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2.011.058. Meningkat lebih dari 30% dibandingkan 2022 yang mencatat 1.542.485 kunjungan. Peningkatan ini menyumbang lebih dari 344 miliar rupiah terhadap PAD. Kedepan, pemerintah berupaya menarik lebih banyak wisatawan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Kalau target per kegiatan kita belum bisa menarget ya. Tapi kalau kontribusi hingga hari ini sekitar 30% kontribusi kita itu dari pajak hotel dan restoran ya. Artinya dengan itu 1/3 dari penghasilan kita berasal dari perdagangan dan jasa. Oleh karena itu mungkin kalau kita gebiarkan lagi jasanya ini, salah satunya membuat orang semakin banyak datang ke kota Palembang ini, maka otomatis pendapatan juga akan semakin tinggi. Akhir tahun ini, Pemkot akan menggelar 3 acara besar, yaitu atraksi drone, Mustika Musti, dan Palembang Berzikir, guna menarik kunjungan wisatawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Sriwijaya meraih kemenangan dramatis atas PSPS Pekanbaru dengan skor 3-2 dalam laga akhir pekan kemarin. Bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Laskar Wongkito sukses mengalahkan tamunya dalam pertandingan yang penuh aksi. Meski tengah menghadapi permasalahan internal, Sriwijaya FC tampil impresif dan meraih kemenangan 3-2 atas PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akhir pekan kemarin. Gol kemenangan Sriwijaya FC dicetak Muhammad Fadli menit 3 dan 45, serta Megon Palford menit 72. Sementara PSPS membalas melalui John Mena menit 12 dan Yudi Pratama menit 66. Pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo mengaku puas dengan penampilan timnya. Meski ada permasalahan internal, pemain tetap menunjukkan permainan terbaik. Ini kemenangan pemain.
mudah-mudahan apa yang mereka lakukan sore ini akan berdampak bagi Persib yang kita cintai, yaitu Persib. Di sisi lain, pelatih PSPS Aji Santoso mengaku anak asuhnya terlalu percaya diri yang membuat mereka lengah dan kehilangan poin. Kemungkinan anak-anak overconfident dengan keadaan situasi tim lawan, tentunya ada sedikit underestimate, ini yang kami sayangkan, dan ini pertandingan ini tentunya akan menjadi evaluasi seluruh pemain. Dengan kemenangan ini, Sriwijaya tetap berada di posisi ke-8 klasemen sementara grup 1 dengan 10 poin dari 13 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Usai menjalani pemeriksaan intensif di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrim Polda Sumsel sejak Jumat 13 Desember 2024 lalu, pelaku penganiayaan terhadap Dr. Koas FK Unsri ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bernama Fadilah, 34 tahun, yang merupakan sopir orang tua rekan sesama Koas. Motif penganiayaan karena tersangka merasa kesal terhadap respon dan perilaku korban yang dianggap tidak sopan saat berbicara dengan orang tua rekannya, hingga memicu emosi tersangka dan sempat mengintimidasi korban sebelum akhirnya melakukan penganiayaan. Hal ini bermula saat rekan korban berinisial LD tidak terima dengan pembagian jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru dan kemudian mengadu pada orang tuanya SM. Saat itu korban diminta menemui SM untuk membahas permasalahan tersebut dengan mengajak tersangka. Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Anwar Eksowijoyo menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, penganiayaan atas kekesalan pribadi tersangka tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Ia juga memastikan tidak ada intervensi atas kasus ini, menyusul orang tua SM diketahui merupakan pejabat. Dalam waktu dekat, SM dan LD juga akan dilakukan pemeriksaan guna melengkapi berkas perkara tersangka yang sudah resmi ditahan. Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan, tentunya yang mengakibatkan korban luka cukup serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kita laksanakan kegiatan proses penyidikan ini dengan secara profesional tentunya dan sesuai dengan alat bukti yang cukup yang kita dapatkan di TKP, saksi, kemudian bukti digital dari CCTV, rekaman CCTV di tempat kafe tersebut. Sementara tersangka mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pada korban yang mengalami luka atas penganiayaan tersebut. Apa bentuk penyesalannya? Saya menyesal, Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya. Dan saya meminta maaf, Pak, kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Tersangka kini menjalani proses hukumnya di Unit 5 Subdit 3 Jatan Res Ditreskrim Polda Sumsel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penumpang pelabuhan Bakahuni Lampung terus mengalami peningkatan memasuki libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru. Terpantau ribuan kendaraan terus memasuki pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Hal yang sama juga terjadi pada penumpang pejalan kaki. Antrean check-in tiket terlihat di ruang tunggu dermaga reguler. Banyak para penumpang yang berlibur dan melakukan perjalanan kerja pada Sabtu 14 Desember kemarin.
Sebagian penumpang juga berencana akan kembali ke Sumatera pada tahun baru. Gimana Pak perjalanan kita? Perjalanan lancar apa? Lancar, kalau perjalanan nggak tahu kalau di kapalnya itu. Oh gitu. Rencana balik lagi kapan gitu? Kalau saya rencana paling insya Allah tahun baruan. Oh pas tahun baruan itu ya. Apa nggak khawatir ada kepadatan nanti di sana? Ya insya Allah lah, cuman dari Cilegon ke Lampung cuman gitu ya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, ASDP Bakahuni Lampung telah menyiapkan 51 kapal feri. Sementara ketika dalam keadaan normal, 28 kapal akan dioperasikan setiap harinya. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Meski tengah menghadapi permasalahan internal, Sriwijaya tampil impresif dan meraih kemenangan 3-2 atas PSPS Pekanbaru di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akhir pekan kemarin. Gol kemenangan Sriwijaya dicetak Muhammad Fadli menit 3 dan 45, serta Megon Palford menit 72. Sementara PSPS membalas melalui John Mena menit 12 dan Yudi Pratama menit 66. Pelatih Sriwijaya Hendri Susilo mengaku puas dengan penampilan timnya. Meski ada permasalahan internal, pemain tetap menunjukkan permainan terbaik. Ini kemenangan pemain. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan sore ini akan berdampak yang kita cintai, yaitu Sriwijaya. Di sisi lain, pelatih PSPS Aji Santoso mengaku anak asuhnya terlalu percaya diri yang membuat mereka lengah dan kehilangan poin. Kemungkinan anak-anak overconfident dengan keadaan situasi tim lawan, akhirnya ada sedikit underestimate, ini yang kami sayangkan, dan ini pertandingan ini tentunya akan menjadi evaluasi seluruh pemain. Dengan kemenangan ini, Sriwijaya tetap berada di posisi ke-8 klasemen sementara grup 1 dengan 10 poin dari 13 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.